Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 111 beranggotakan Diana Valin Putri, kemudian Alyani Husniah dan Fajar Sidik Hidayat akan mempresentasikan final report praktikum perancangan bisnis dan fasilitas industri dari CV FRI 111 dengan produk handholder. Yang pertama, final report dari praktikum tekmi, gambaran bisnis dari perusahaan kami. Perusahaan kami bernama CV FRI 111 dan sektor dari perusahaan kami yaitu manufaktur. Untuk produk kami yaitu handholder merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu penyandang tunadaksa khususnya cacat tangan dalam memudahkan aktivitas berolahraga seperti bersepeda. Visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam memproduksi produk handholder sebagai alat bantu olahraga penyandang tunadaksa. Misi perusahaan kami memudahkan para penyandang tunadaksa, khususnya tangan, untuk dapat berolahraga seperti bersepeda dan membuat produk inovasi. Dan untuk gambaran bisnis kami untuk value chain, terbagi atas support activities dan primary activities. Pada support activities, aktivitas yang termasuk infrastruktur yaitu manajer akuntansi bagian keuangan. Dan pada HR management, yaitu rekrutasi dan juga pelatihan. Dan untuk page development, ada pembuatan website, kemudian pembuatan jadwal, kemudian ada procurement, yaitu pembelian material. Dan untuk primary activities, ada inbound logistik, yaitu penanganan material dan transportasi, dan ada operation, aktivitasnya ada perlengkapan mesin, packaging, dan inspeksi, kemudian ada outbound logistik, aktivitasnya ada pengiriman produk jadi, penjadwalan pengiriman, dan untuk marketing and sales ada aktivitas promosi dan iklan, dan untuk service ada aktivitas layanan pelanggan. Selanjutnya merupakan struktur organisasi kami. Untuk di sebelah kiri merupakan struktur organisasi sebelum rekrutasi dari CV FRI 111, yaitu dipimpin oleh CEO, kemudian di bawah CEO ada staf khusus HRD, staf khusus finance, kemudian manajer produksi, manajer sales, dan marketing, dan bagian manajer produksi terdapat operator produksi, begitu juga pada manajer sales dan marketing terdapat staf yang membantu manajer dalam urusan sales dan marketing. Dan untuk di sebelah kanan merupakan struktur organisasi setelah rekrutasi, terdapat penampilan anggota setelah rekrutasi, dan penambahan tersebut terdapat di setiap bagian. Pada bagian produksi yaitu ditambah oleh production line head, pada bagian sales dan marketing juga terdapat penambahan bagian yaitu supervisor, sales, and marketing, dan bagian HRD dan finance juga ditambah dengan satu orang staff di setiap bagian. Untuk analisis STP-nya dari segmenting bagian geografis, jadi CVFRI 111 menjual handholder di Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki banyak penduduk. Dan untuk demografis targetkan untuk penyandang disabilitas tunadaksa pria dan wanita rentang umur 17 sampai 50 tahun. Bentuk psikografis, penjual berfokus pada konsumen dengan penghasilan per bulan sekitar 3 juta. Untuk behavior, yaitu perusahaan berfokus pada penjualan produk kepada konsumen disabilitas tunadaksa yang ingin hidup sehat dan suka olahraga bersepeda. Untuk targeting, CVFRI 111 menggunakan single segment concentration, jadi perusahaan hanya fokus pada satu segmen pasar. Produk handholder tersebut akan dijual kepada pelaku usaha penyandang disabilitas untuk penyandang disabilitas di tangannya. Dan untuk positioning, handholders akan sangat membantu penyandang disabilitas tangan untuk dapat melakukan olahraga bersepeda. Handholder merupakan alat bantu penyandang disabilitas tangan yang dapat memudahkan mobilitas saat bersepeda, nyaman digunakan dan portable. Selanjutnya marketing mix. Untuk bagian produk yaitu handholder merupakan alat yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam bersepeda dan mempermudah mobilitas dalam bersepeda. Untuk harganya, harga produk yang dibuat oleh CVFRI 111 yaitu adalah berkisar 700.000 per unit.
Untuk tempat dari proses produksi pembuatan CV FRI 111 akan dilakukan di wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Promosi akan dilakukan dari mulut ke mulut dan personal selling serta melalui media sosial. Strategi dan rencana pemasaran dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama endorsement dan juga website. Untuk endorsement merupakan iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau influencer yang memiliki pengakuan dan kepercayaan serta rasa hormat dan sebagainya dari banyak orang. Jadi perusahaan kami akan mencari tokoh atau influencer yang dapat mempromosikan produk kami. Dan juga ada website. Website ini kami butuhkan sebagai platform untuk informasi produk secara detail dan juga portofolio perusahaan. Jadi para konsumen dapat mengetahui spesifikasi dari produk kami melalui website. Baiklah, selanjutnya mengenai rencana produksi dari perusahaan kami. Demand yang kita dapatkan yaitu 638.003. Peningkatan target penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 1,03% per tahun. Dapat dilihat pada tabel target penjualan berdasarkan survei lapangan pada tahun 2023 yaitu 6.383 dan pada tahun 2028 yaitu 6.721. Volume produksi pada tahun 2023 yaitu 6.447 dan pada tahun 2028 sebesar 6.779. Selanjutnya mengenai selanjutnya estimasi biaya pemasaran. Perusahaan kami mengasumsikan peningkatan biaya pemasaran per tahun yaitu 2%. Biaya endorsement untuk tahun 2023 yaitu 15 juta dan pada tahun 2027 yaitu 16.236.000 rupiah. Untuk website pada tahun 2023 yaitu 3 juta dan pada tahun 2027 yaitu 3.247 rupiah. Total dari biaya endorsement dan website pada tahun 2023 yaitu 18 juta dan pada tahun 2027 yaitu 19.483.000. Selanjutnya mengenai rencana SDM pada CV FRI 111. Perusahaan kami melakukan rekrutasi pada tahun 2026, yaitu tahun ketiga setelah bisnis kami berjalan. SDM perusahaan kami sebelum rekrutasi berjumlah 20 orang. Setiap bagian terdiri dari 1 orang, kecuali pada operator produksi, yaitu terdapat 14 orang, yang mana hal tersebut sesuai dengan jumlah fasilitas yang kami gunakan. SDM setelah rekrutasi berjumlah 24 orang, yang mana mengalami penambahan bagian dari setiap divisi. Posisi yang ditambahkan yaitu HRD staff, finance staff, production line head, dan sales marketing supervisor. Maka dari itu, kami mencari penambahan 4 orang pada setiap divisi. Selanjutnya terdapat direct labor cost. Dapat dilihat gaji dan tunjangan mengalami peningkatan 8% per tahun untuk seluruh staf. Pada tahun 2023, gaji dan tunjangannya yaitu 544.644.000 rupiah dan pada tahun 2027 yaitu 772.085.000 rupiah. Selanjutnya, rekrutasi dan proses seleksi terdapat pada tahun 2023 dan 2026. Karena perusahaan kami membuka rekrutasi setiap 3 tahun sekali. Pada asuransi tenaga kerja mengalami peningkatan 1% setiap tahunnya. Selanjutnya, kemudian asuransi jiwa setiap tahunnya mengalami peningkatan 0,3% yang mana pada tahun 2023 sebesar 1.639.000 dan pada tahun 2027 sebesar 2.316.000. Asuransi kesehatan mengalami peningkatan 4% pada setiap tahunnya. Pada tahun pertama yaitu 21.785.000, kemudian biaya kesejahteraan pegawai pada tahun 1 yaitu 26 juta dan tahun kelima sebesar 30 juta. Kemudian THR yang didapatkan pada pegawai pada tahun 1 yaitu 43 juta dan tahun kelima sebesar 64 juta. Selain itu, beberapa pegawai mendapatkan bonus mulai pada tahun kedua. Pada tahun keempat tidak mendapatkan bonus karena adanya proses rekrutasi. Bonus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 4% pada setiap tahunnya.
Selanjutnya, indirect labor cost planning. Dapat dilihat gaji dan tunjangan mengalami peningkatan 8% per tahun untuk seluruh staf. Pada tahun 2023, gaji dan tunjangan yaitu 338 juta, dan pada tahun 2027 yaitu 126 juta. Selanjutnya, rekrutasi dan proses seleksi sama dengan direct labor cost yang mana terdapat pada tahun 2023 dan 2026. Karena perusahaan kami buka rekrutasi setiap 3 tahun sekali. Dan pada asuransi tenaga kerja mengalami peningkatan 1% setiap tahunnya. Kemudian pada asuransi jiwa, setiap tahunnya mengalami peningkatan 0,3%, yang mana pada tahun 2023 sebesar 116.000, dan pada tahun 2007 sebesar 378.000. Asuransi kesehatan mengalami peningkatan 4% pada setiap tahunnya. Pada tahun pertama, yaitu 1 juta. Kemudian biaya kesejahteraan pegawai pada tahun 1 yaitu 2 juta. Dan tahun kelima sebesar 6 juta. Kemudian THR yang didapatkan oleh pegawai pada tahun 1 yaitu 3 juta. Selain itu, beberapa pegawai mendapatkan bonus mulai pada tahun kedua. Pada tahun keempat tidak mendapatkan bonus karena adanya proses rekrutasi. Bonus tersebut mengalami peningkatan 4% setiap tahunnya. Selanjutnya terdapat indirect labor cost. Dapat dilihat gaji dan tunjangan mengalami peningkatan 8% per tahun untuk seluruh staf. Pada tahun 2023, gaji dan tunjangan yaitu 264 juta 24 rupiah. Dan pada tahun 2027, 348 juta 624 ribu rupiah. Selanjutnya, rekrutasi dan proses seleksi sama dengan indirect labor cost, yang mana terdapat pada tahun 2023 dan 2026 saja, karena perusahaan kami membuka rekrutasi setiap 3 tahun sekali pada asuransi tenaga kerja mengalami peningkatan 1% setiap tahunnya. Kemudian, asuransi jiwa setiap tahunnya mengalami peningkatan 0,3%, yang mana pada tahun 2023 sebesar 792.000 rupiah, dan pada tahun 2027 sebesar 1.045.872 rupiah. Asuransi kesehatan mengalami peningkatan 4% pada setiap tahunnya. Pada tahun pertama, yaitu 10.560 rupiah. Kemudian biaya kesehatan pegawai pada tahun pertama yaitu 13.992.000, dan pada tahun kelima sebesar 18.477.000. Kemudian THR yang didapatkan oleh pegawai pada tahun pertama yaitu 22 juta rupiah, dan selain itu beberapa pegawai mendapatkan bonus mulai pada tahun kedua. Pada tahun keempat tidak mendapatkan bonus karena adanya proses rekrutasi, dan bonus tersebut mengalami peningkatan 4% setiap tahunnya. Selanjutnya, proyeksi keuangan dari perusahaan kami. Terdapat direct cost factory, overhead cost, dan operating cost. Total direct cost pada tahun 2023 yaitu 1.763 juta. Total overhead tahun 2023 yaitu 292 juta. Lalu total biaya produksi yaitu 2 miliar. Dan total operasional cost pada tahun 2023 yaitu 565 juta. Selanjutnya, merupakan kebutuhan dana dari perusahaan kami, yaitu dari investasi tetapnya terdapat biaya tenaga kerja, biaya siup, dan biaya merek dagang yang berjumlah 892 juta rupiah. Dan sumber dana yang kami dapatkan yaitu dari ekuitas pemilik 80%,
dan pinjaman bank 20% yang berjumlah 892 juta rupiah. Berikut merupakan tabel harga pokok penjualan. Total harga pokok penjualan pada tahun 2023 yaitu 2 miliar dan harga pokok penjualan per produk yaitu 318.000. Persentase keuntungan perusahaan kami pada tahun 2023 yaitu 42%. Maka dari itu keuntungan perusahaan yaitu 133.000. Lalu biaya penjualan kami pada tahun 2023 yaitu 451.000 per produknya yang dibulatkan menjadi 452.000 rupiah. Selanjutnya ada profit loss, merupakan laporan laba rugi dari perusahaan kami di mana beban bunga pada tahun 2023 yaitu 13.192.000 rupiah. Pajak yang harus kami bayar pada tahun 2023 yaitu 2.796.000 rupiah dan penghasilan kami setelah pajak dan bunga itu sejumlah 276.744 rupiah. Selanjutnya merupakan analisis kelayakan. Berdasarkan perhitungan NPV pada tabel di samping dapat dikatakan bahwa perusahaan kami dikatakan layak dalam menjalankan usaha karena estimasi arus kas di masa depan yaitu NPV pada tahun 2027 lebih dari nol yaitu 444.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan PBP pada tabel di samping dapat dinyatakan bahwa perusahaan membutuhkan waktu selama 3,34 tahun untuk dapat mengembalikan modal pada periode pertama. Berdasarkan hasil perhitungan IRR, perusahaan dikatakan layak jika IRR lebih besar dari MARR atau IRR. IRR yang didapatkan oleh perusahaan kami yaitu 24,75%. Selanjutnya, analisis kelayakan BCR. Perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR lebih besar dari 1. Dari perhitungan BCR FRI 111 didapatkan yaitu 1,15. Baiklah, selanjutnya mengenai PFT. Oke, selanjutnya jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Berdasarkan hasil dari pengukuran jarak dengan ArcGIS online, dapatkan lokasi jarak dari supplier ke company dari setiap alternatif yang dicari. Untuk supplier A, untuk supplier pertama ke company A atau Kabupaten Indramayu, yaitu 126,95 km. Kemudian dari supplier 2 ke company A yaitu 128,48 km. Kemudian dari supplier 3 ke company A yaitu 108,47 km. Kemudian untuk supplier 1 ke lokasi yang kedua yaitu 20,5 km. Kemudian supplier kedua ke lokasi 2 yaitu 21,31 km. Dan supplier 3 ke lokasi yang kedua yaitu 332,77 km. Untuk supplier 1 ke lokasi terakhir yaitu 16,2 km. Untuk supplier 2 ke lokasi terakhir yaitu 18,47 km. Dan yang terakhir supplier 3 yaitu 31,12 km. Selanjutnya vector rating. Lokasi yang dipilih untuk pabrik adalah Kabupaten Bandung yang di Bale Endah. Kabupaten Bandung di Bale Endah memiliki peringkat tertinggi dari faktor kuantitatif UMK, land cost, supplier distance, dan kualitatif yaitu HR quality, transportation access, natural disaster, dan potential market dengan skor 72,49 poin. Selanjutnya yaitu routing sheet. Dalam pembuatan produk handholder oleh CVFRI 111 terdapat 11 operasi produk dan 1 inspeksi terhadap produk jadi. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, diperoleh hasil efisiensi terkecil yaitu 98%, yang menandakan jika mesin membutuhkan pengangkut tingkat kesulitan sedang. Kemudian efisiensi terbesar didapatkan 100%
Berarti jika mesin dalam kondisi baru dan bekerja tidak memerlukan operator. Dari perhitungan aktual machine required diperoleh dengan total sebanyak 12 unit. Aktual machine required menandakan jumlah mesin yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada. Material handling yang kami gunakan yaitu troli berdasarkan hasil data yang diperoleh dari determination MHE diperoleh MHE specification dengan dimensi 0,91 dikali 0,61 kali 0,86 dalam satuan meter dan dengan kapasitas 200 kg. Dilakukan pendataan fasilitas inisial dengan jumlah keseluruhan yaitu 17 inisial fasilitas. Untuk dimensi komponen berdasarkan OPC diperoleh jumlah material movement sebanyak 29. Dari material produk ditentukan juga berat dari setiap partnya. Kemudian diperoleh material total weight dengan jumlah fasilitas 12 yang kemudian dilakukan perhitungan beratnya berdasarkan berat dari setiap partnya. Berdasarkan tabel determination maksimum di atas, dilakukan pendataan terkait stacking maksimum serta perhitungan berat stacking dari setiap movement material yang terpilih. Dilakukan juga terhadap total unit load dan prepared unit weight. Load size dari perusahaan ini yaitu 1 dan unit load yang terpilih adalah 31. Untuk total area dimensi lantai produksi yang dibutuhkan CV FRI 111 yaitu 404 meter persegi. Hal ini ditentukan berdasarkan dimensi tiap fasilitas yang diperlukan di lantai produksi. Kemudian dengan area receiving dibutuhkan 1 meter persegi. Untuk GBBU yaitu 1 meter persegi, GBBP 1 meter persegi, kemudian warehouse 2 meter persegi, dan shipping 1 meter persegi. Fasilitas mesin milling 1 dan 2 dibutuhkan area 36 meter persegi. Sedangkan mesin turning dibutuhkan area 30 meter persegi. Baiklah, selanjutnya adalah FTC atau From to Chart. Berdasarkan hasil From to Chart, akan digunakan untuk menggambarkan aliran kuantitatif atau biaya perpindahan material antar tiap departemen. Dalam perhitungan biaya, dari satu unit ke unit yang lain dibutuhkan data biaya MHE. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh total cost sebanyak Rp242.000. Dengan dilakukannya FTC dapat membantu memudahkan dalam menganalisis pergerakan barang, perencanaan flow pattern, dan menentukan lokasi kegiatan. Selain itu, dapat juga melakukan pengukuran efisiensi flow pattern, menunjukkan keterkaitan antar dua atau lebih aktivitas, dan menunjukkan kemungkinan masalah dalam pengendalian produksi. Selain itu, menunjukkan hubungan kuantitatif antar aktivitas dan perpindahannya. Baiklah, selanjutnya adalah initial layout. Pada initial layout ini dilakukan penambahan fasilitas di area perusahaan. Area yang ditambahkan ini termasuk fasilitas umum untuk karyawan. Fasilitas yang ditambahkan diantaranya musola, kantin, pos satpam, area parkir, toilet, dan ruang kerja. Pada seluruh fasilitas tersebut diperoleh total area 772 meter persegi. Selanjutnya dapat dilihat di initial layout perusahaan dengan fasilitas tambahan di sebelah kiri dan area pabrik di sebelah kanan.
Baiklah, selanjutnya mengenai pada praktikum APSI, CVFRI 111 akan membangun sebuah pabrik di Balenda, Jawa Barat. CVFRI 111 akan memproduksi handholder. Untuk meningkatkan tingkat efisien dalam proses bisnis, CVFRI 111 menggunakan satu teknologi, yaitu sistem informasi. CVFRI 111 akan membangun sebuah pabrik di Balenda, Jawa Barat. CVFRI 111 akan memproduksi handholder untuk meningkatkan tingkat efisiensi dalam proses bisnis. CVFRI 111 akan menggunakan suatu teknologi, yaitu sistem informasi. Sistem informasi CVFRI 111 yaitu sebuah desain pemrograman yang membutuhkan database dan juga UX. Berikut merupakan database CVFRI 111. Terdapat 6 tabel, yaitu user, produk log, raw material log, with detail, with log, dan nama database-nya itu CV_FRI 111. Berikut merupakan tabel user pada database CVFRI 111. Dalam tabel ini terdapat atribut, yaitu ID, username, password, name, dan role. Dan terakhir itu ada workstation. Selanjutnya ada database yang berhubungan dengan produk itu ada 2 tabel, yaitu produk dan produk log. Dalam tabel produk terdapat atribut, yaitu ID, name, quantity, COGS, dan selling price. Sedangkan untuk produk log itu terdapat atribut ID, produk ID, quantity, status, operator, origin, destination, dan log date. Baiklah, selanjutnya merupakan tabel yang berhubungan dengan raw material pada database. Terdapat 2 tabel, yaitu tabel raw material dengan atribut ID, name, quantity, dan price. Yang kedua, tabel raw material log dengan atribut ID, produk ID, raw material ID, quantity, status, operator, origin, destination, dan log date. Selanjutnya merupakan tabel yang berhubungan dengan WIP pada database CVFRI 111. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel WIP dengan atribut ID, name, quantity, 2 tabel WIP detail dengan atribut ID, WIP ID, raw material ID, dan quantity. Yang ketiga, tabel WIP log dengan atribut ID, WIP ID, quantity, status, operator, origin, destination, dan log date. Selanjutnya merupakan UI UX. CVFRI 111 membuat mockup yang merupakan hasil akhir desain yang sudah berisi informasi mengenai gambar, warna, tipografi, dan bentuk elemen dengan tingkat presisi yang tinggi dan yang membuat desain seolah-olah terlihat nyata. Berikut merupakan mockup yang dibuat menggunakan tools Adobe XD. Berikut merupakan mockup dari login dan homepage. Berikut merupakan mockup dari menu master data, yaitu produk, raw material, dan WIP. Selanjutnya, ini merupakan mockup dari menu production, yaitu produk arrival, produk departure, raw material arrival, dan produk departure. Merupakan mockup dari menu workstation yang didapatkan jika login menggunakan user operator. Terdapat beberapa bagian halaman web, yaitu yang pertama homepage, kemudian ada produk finish, dan yang ketiga raw material arrival, kemudian yang keempat WIP arrival. Kemudian yang kelima ada produk finish. Selanjutnya merupakan mockup dari menu report, yaitu yang pertama production rate, kemudian yang kedua defect, kemudian yang ketiga accounting.
Dan untuk hasil dari web kami, berikut merupakan tampilan hasil dari desain programming sistem informasi dari CV FRI 111. Baik, sekian presentasi final report dari FRI 111. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.